سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ikuti Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna syakura amin wa ja'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, kita alhamdulillah di yaumil ahad ini Bu, di yaumil ahad rutin kita pengajian di Mushola Al-Hamsah ya Bu. Semoga pengajian ini membawa berkah Bu, berkah jamaahnya, berkah pengurus-pengurusnya, berkah guru-gurunya, dan selalu berkahkan lingkungannya menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan apa Bu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
Dan kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan para umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya yang mendapatkan syafaat ulama dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daradi, ya Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Rabbi, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, Ibu, di hari-hari yang mulia, dan insyaallah hari ini kita sudah masuk bulan apa? Bulan Jumadil Akhir. Ibu, Rajab. Nah, udah mau lebaran lagi baik, Bu. Subhanallah. Tuh, enggak kerasa aja nah waktu kita singkat, ya Bu. Makanya kita pergunakan waktu sebaik-baiknya agar selalu mendapatkan keuntungan dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hari ini saya ingin membahas biar ibu pada semangat, ya Bu, biar tambah giroh, karena kita di dunia perlu rizki, ya Bu. Biar ibu tambah paham, Allah sudah memberikan rizki kepada kita, ya Bu. Sebelum penciptaan alam dunia, ya Bu, Allah sudah di Lauhil Mahfuz, ya Bu, sudah menuliskan catatan takdir kita masing-masing, ya Bu. 50.000 tahun yang lalu, ya Bu. Makanya kita perlu wajib yakin bahwa rizki itu sudah dijamin, ya Bu. Ada rizki yang dijamin. Yang pertama, ada rizki yang digantungkan, yang perlu kita jemput, ya Bu. Dan ada rizki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rizki kita bawa berkah, ya Bu. Rizkinya berlimpah, dapat rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah bacakan surat Hud ayat 6 bahwa Allah telah menjamin seluruh, ya Bu, rizki untuk makhluknya, baik binatang yang melata, ya Bu, yang ada di dalam tanah pun semuanya dapat rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tiada ada suatu binatang pun, ya Bu, yang melata fil ardi, yang ada di dalam muka bumi pun, illa 'alallahi rizquha, kecuali, ya Bu, melainkan Allah sudah memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dialah Allah yang Maha mengetahui tempat, ya Bu, berdiamnya binatang. Bu, subhanallah. Ini kalau kita lihat dalam tubuh kita ini aja, masya Allah, tabarakallah Bu. Kita makan aja tuh Bu, masya Allah. Ini yang kita makan nih, misalnya beras, kita nggak tahu siapa yang nanam, dari padi siapa, ya Bu, dari tempat ladang siapa, ya Bu, yang manggul siapa. Taunya kita mah di warung aja, di pasar aja kita beli, ya Bu. Tapi itu prosesnya panjang, ya Bu. Kita butuh orang lain dalam proses
kita makan nasi aja tuh berapa ribu orang yang telah berpartisipasi menghantarkan rezeki kepada kita, ya Bu. Itu rezekinya sudah dijamin tuh, ya Bu. Belum ikannya, belum ayamnya, kita nggak tahu siapa nelayan yang ngambilnya, di laut mana, ya Bu, yang ngambilnya, ya Bu. Belum sayurannya, segala macamnya, subhanallah tuh. Tiap hari, ya Bu, kita makan, tapi subhanallah rezekinya nggak habis-habis, ya Bu. Alhamdulillah selagi kita masih hidup rezekinya masih ada, nggak bakalan putus. Makanya lebih baik jadi orang yang bersyukur, ya Bu. Orang baik insya Allah rezekinya naik. Terus aja jadi orang baik, Bu. Oh, kita lagi ada yang dizolimin kek, ada yang nyurangin kek, ada yang nipu kek, ya Bu. Tetap kita jangan jadi orang pendendam, ya Bu. Harus tetap jadi orang baik, ya Bu. Kalau rezekinya nanti akan naik. Dan teruslah kita menjadi orang yang tulus, kemudian, ya Bu. Tulus aja, ya Bu, nothing tulus, ya Bu. Mau dipuji kek, nggak dipuji kek, dibalas kek, kagak dibalas, tetap kita jadi orang yang tulus berbuat baik. Insya Allah rezekinya, ya Bu, mana, ya Bu, rezekinya nggak bakalan putus, ya Bu. Selalu ngalir, ya Bu. Dan teruslah kita menjadi orang yang ikhlas, ya Bu. Ikhlas karena Allah, jangan karena manusia, jangan karena pengen dapat pujian, jangan karena pengen naik pangkat, jangan karena apapun. Kita ikhlas karena Allah. Niscaya rezeki kita pun tak terbatas, Bu. Ada aja, ya Bu. Biarin dia nggak ngebalas, tapi Allah yang maha ngebalas, ya Bu. Itu tidak terbatas dimanapun, karena rezeki bukan fulus doang, ya Bu. Bukan bentuk duit doang, ya Bu. Rezeki punya teman-teman solihah begini, rezeki bisa ngaji juga, rezeki bisa sholat, itu rezeki, Bu. Rezeki bisa baca Quran, itu rezeki. Sehat, ya Bu. Lihat tuh yang di rumah sakit, ya Bu, pakai oksigen, napas juga, ya Bu. Kita alhamdulillah napas gratis, ya Mah. Walaupun lagi sakit-sakit kaki juga, ya Mah. Alhamdulillah, ya Bu. Itu semuanya rezeki akan kita dari manfaat kalau rezeki itu selalu kita manfaatkan untuk lebih pandai bersyukur, Bu. Ini kita dapat rezeki sehat buat ibadah, rezeki sehat bisa nolong orang, ya Bu. Rezeki sehat bisa ngebantu suami, bisa ngurusin anak, itu rezekinya biar jadi manfaat, ya Bu. Ya, rezekinya kita dapat, ya Bu, duit dari anak kah, apa duit dari suami kah, kita infakkan tuh di jalan Allah, yang sedekahnya, yang jariyahnya, ya Bu, yang sedekahnya, itu jadinya rezekinya manfaat, ya Bu. Jangan sampai punya rezeki hanya timbang cuman rumah mewah tapi nggak pernah dipakai buat sholat, nggak dipakai buat ngaji, ya Bu. Mobil mewah, ya Bu, tapi nggak dipakai buat ibadah, ya Bu. Buat kemana-mana, jogging kemana-mana nyampe, ya Bu. Tapi buat pengajian kagak nyampe, ya Bu. Hati-hati, nanti rezekinya jadi nggak manfaat, ya Bu. Yang keduanya, rezeki itu kita nih manusia dikasih apa? Akal pikiran, dikasih panca indera yang lengkap, fi ahsani takwim. Ya Mak, kita ciptakan Allah Subhanahu wa taala bentuk, rupa dan segala macamnya sempurna dibanding binatang. Bu, binatang tuh otak sama nafsunya sama rata. Kita ada di atas otaknya, akalnya ada di atas. Makanya duluin akal, jangan nafsu. Kalau duluin nafsu, mau kerja apapun, akhirnya enggak bakal karuan, ya Bu. Hasilnya juga menauzubillah menjalik, ya Bu. Bisa diterabas, yang halal haram dihantam, naudzubillah, ya Bu. Kita kalau pakai akal, ya Bu, nyari rezekinya dituntun sama Allah, ya Bu, dituntun sama Rasulullah. Nggak mau ngurangin timbangan, ya Bu, nggak mau nipu,
ya Bu, nggak mau licik, ya Bu, nyari rezekinya, ya Bu, selalu menjalankan perintah Allah, jangan dagang doang, ya Bu, ke sawah aja, kerja aja, giliran sholat kagak. Naudzubillah, ya Bu, kan ada tuh orang yang udah kerjaannya, naudzubillah menjadi, ya Bu, maksudnya bukannya kita menghinakan, ya Bu, udah kerjaannya kotor-kotor, ya Bu, udah segala macam dia puntang-panting ke sono ke sini, ya Bu, nyari rezekinya, tapi naudzubillah gitu, hayya 'alas shalah, repot sama gawean, ya Bu, udah dipanggil ke pengajian, udah, ya Bu, masih juga repot, ya Bu, cuman gawe kerja, ya Bu, cuma nyari duit doang, tapi urusan akhiratnya dilupakan. Nah itu akhirnya ujungnya apa Bu? Jadi sengsara dapat rezekinya, ujung-ujungnya dapat rezeki habis, ya Bu, buat naudzubillah menjadi pinjol sono, ya Bu, buat anak yang judol, naudzubillah menjadi, ya Bu, buat naudzubillah menjadi, buat maksiat akhirnya, naudzubillah. Makanya kita harus sejalan nyari rezekinya, ngejemput rezekinya, dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd tuh, ya Bu, surat ke-13 ayat 11-nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya Bu, kalau tuh orang tidak mau merubah sendiri. Makanya kalau pagi-pagi orang dulu bilang, Bu, jangan tidur, ya Bu, nanti rezeki lu dipatok ayam, ya Bu. Iya, orang dulu mah kagak sekolah, ya Bu, tapi sekata-katanya itu benar, Bu. Jangan kalah sama ayam yang punya timbang apa, dikasih ceker sama patok doang, Bu, modalnya bisa nyari tuh rezekinya, ya Bu. Tapi kita jangan kalah sama ayam, Bu. Ayam jam 2, jam 1 udah bangun, Bu. Dia udah melihat tuh malaikat turun ke muka bumi, ya Bu. Di mana-mana kita pas giran malam qiyamul lail, kita tahajud tuh udah dibangunin sama ayam, Bu. Ayam jangan ngomong, ih tengah malam ayam berkokok, katanya ada orang yang bunting. Aku yang bunting mah banyak, Bu. Kan kalau dulu sekarang orang kayak gitu, ya Bu. Iya. Itu mah bukan bunting punya suami. Nah iya, tapi kalau menurut hadis, Bu, ayam berkokok itu, Bu, makhluk binatang yang bisa melihat malaikat adalah ayam. Nah, Bu, ayam tuh, matanya ayam itu bisa melihat pancaran cahaya yang miliaran cahaya, bisa dilihat sama mata ayam, sehingga ayam bisa melihat turun malaikat, Bu. Makanya kalau misalnya punya piaraan ayam, bagus tuh, tengah malam udah dibangunin sama ayam, ya Bu. Jangan kalah sama ayam. Dan binatang yang bisa melihat setan, Bu, adalah anjing. Apa Bu? Anjing. Makanya maaf tuh, saya tuh punya tetangga, ya, itu piaraan anjing. Kalau giran azan di masjid tuh anjing menggonggong, Bu, karena anjing melihat setan lari terbirit-birit. Makanya anjing takut, Bu, pas dengar azan, karena ada setan lari terbirit-birit, ya Bu. Makanya itu kita jangan kalah, ya Bu, sama ayam, ya Bu. Bangun tengah malam, munajat sama Allah, Bu. Ibu banyak urusan nggak, Bu? Woi, Ibu banyak urusan nggak? Hah? Banyak nggak urusan? Nggak banyak, Bu. Bu, Allah nggak butuh kita, nggak butuh sholat kita, ya Bu. Kita yang butuh Allah. Jadi kalaupun kita lagi banyak masalah, ya Bu, bagus, ya Bu, masalah itu makin mendekat kita kepada Allah. Tahajudnya rajin, duhanya rajin, tilawah Qur'annya rajin, sedekahnya rajin, karena pengen selesaikan masalah saya, ya Allah, ya Bu. Karena kita banyak urusan, nggak bisa kejangkau dengan otak kita, ya Bu, nggak bisa kejangkau dengan tenaga kita, nggak bisa kejangkau dengan ilmu kita. Masalah kita yang segini rumitnya, Allah yang bisa menyelesaikan. Karena Allah tahu nggak, lupa kita lagi nggak punya duit, Bu. Oi,
Tahu nggak? Enggak. Gimana sih? Allah kan maha tahu segala apapun. Bu, mau punya duit, mau punya penyakit, nggak punya penyakit, segala macam. Allah maha tahu geremet hati kita. Nih emak nih yang bisa bersebelahan nih sama anak nempel nih. Nggak tahu hatinya mah. Ya bu, nggak tahu. Tapi Allah maha tahu. Ya bu. Lah iya hati kita tuh geremet hati kita Allah maha tahu yang sirnya yang apanya tahu. Ya bu, nggak semuanya di depan ini suka sama saya. Ya bu. Ya. Iya pasti ya bu. Ya makanya Allah yang maha tahu tuh. Ya bu. Segala apapun, ibu. Makanya yakin kita pasrahkan urusan kita, masalah kita kepada Allah. Jangan masang status di sosmed. Kita lagi susah, lagi nelangsa, ya bu. Lagi nyungsep, lagi banyak utang, habis, tuh bu. Diketawain sama orang yang benci, mah syukurin. Makan pencarianmu, kata dia begitu bu. Makanya tuh kita kalau itu ngadunya sama Allah, nggak berisik bu kalau ngadu Allah. Bu, pasang sejadah ya bu, menajat tengah malam, banyakin sholat tobat karena tuh masalah biasanya datangnya ujian dari dosa kita yang belum kita tobat-tobatin ya bu, akhirnya dikasih masalah agar kembali tuh kita kepada Allah. Bu, kalau biasanya orang lagi susah banyak kan nyebut Allah Banyak. ya Allah, ya Allah, salah apa saya bu? Kita udah banyak salah pakai ngomong salah apa ya bu. Nah iya udah banyak salah pakai ngomong salah apa ya bu. Nah iya makanya banyakin istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'adika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh di keheningan malam habis sholat tahajud itu bu, kan kita baca tuh Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu, para nabi dan rasul aja pujiannya berat, pujiannya gede, enggak kayak kita bu. Ya, kita mah baru ketimbang kepentok-pentok aja, masya Allah, udah segala macam, ya bu. Kita jadi orang yang naudzubillah menjadi syukur nikmat, padahal banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri, ya bu. Makanya tuh yang pertama, ya bu, kalau pengen dapat rezeki yang digantung, ya bu, kan rezekinya digantungkan tuh sama Allah, kita perlu dijemput. Nah cara ngejemputnya kan kadang-kadang orang suka salah ya bu, kadang-kadang kesasar ya bu, kadang-kadang salah alamat. Makanya yang pertama diajarin sama Rasulullah, yang pertama innamal a'malu binniyat, lurusin niat bu. Kita nih yang mau dagangnya, yang mau kerjanya, yang mau ngajarnya, apapun kerjaan kita, mau yang ke ladang, yang mau ke pasar ya bu, yang jadi nelayan ya bu, apapun kerjaan kita yang penting halal ya bu. Maka jemput rezekinya mulai itu niat di dalam hati, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ibu, pertemukan saya dengan rezeki saya bu. Kalaupun orang jutaan orang mengambil rezeki kita ibu,
misalnya dengan cara nipu atau segala macamnya, ya Bu, kalau bukan rezeki dia nggak bakalan nyampe. Dan kalaupun kita itu bukan rezeki kita susah payah, susah subel, ya Bu, belum rezeki kita juga nggak bakalan nyampe, ya Bu, nggak bakalan ketemu. Makanya niat tuh, ya Allah, pertemukan rezeki saya, ya Bu, ya, dengan rezeki yang halal, ya Bu, jauhkan dari rezeki yang haram. Ya Bu, dan dengan rezeki tersebut agar kami sekeluarga nih biar tambah taat, ya Bu, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh niatin rezekinya, jadi niat rezekinya pengen dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, biar jadi manfaat. Jangan pengen dapat rezeki biar dapat mobil, ngalahin tetangga. Jangan kayak begitu, Bu. Jangan ada sifat iri dengki, ya Bu. Makanya tuh kita niatin aja, ya Bu. Alhasil banyaknya, sedikitnya rezeki kita itu urusan Allah. Kita mah makhluk, ya Bu. Dhaif. Kita hanya sekedar ikhtiar, lurusin niat, ya Bu. Niatnya benar-benar, ya Bu, biar dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk bisa jadi manfaat dunia akhirat. Bu, tuh yang keduanya, dalam penjemputan rezeki, ya Bu, kita harus apa Bu? Perbanyak doa, Bu. Baca doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud Aghnina Wakfina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak. Nah itu doanya biar dapat rezeki yang halal, ya Bu, dijauhkan dari rezeki yang haram, dan rezeki yang kita dapatkan biar selalu nambah taat kepada Allah dan Rasul, Bu. Dan setelah itu perbanyak doa di sini. Selain doa, ya Bu, doa di sini artinya bermaksud, Bu, kita sholat wajibnya tepat waktu, ya Bu, jangan diengkeng keburu jadi, jangan mati, jangan dientar keburu udah. Ya Bu, urusan sholat tuh jangan diengkeng, Bu, wajib tuh. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kita ngerjain sholat biar dapat jadi orang pemenang, biar dimenangkan sama Allah. Makanya urusan sholat, lempengan kita lagi kerja, lagi gawe, ya Bu, mana nih, ya Bu, kita lagi masak, matiin dulu tuh kompornya. Bisa kita lagi masak nih, ada azan, ya udah tuh, kan misalnya lah kalau ngegodok malah ada lamaannya Bu, kita tambahin airnya tuh, misalnya kita bisa tuh sholat dulu, ya Bu. Jangan ini mah nungguin kelar masak, akhirnya sholat jam 2, ya Bu. Aturan bisa sholat tuh awal waktu, ya Bu. Jangan diengkek. Sekarang misalnya kalau misalnya ibu sesuatu hal ditelat-telatin jadi penyakit nggak Bu? Kalau makan ditelat-telat jadi penyakit. Kalau kerja telat mulu datangnya gimana? Oh, bisa dipecat sama bos, katanya dimarahin sama si bos. Makanya tuh urusan dunia aja kalau kita telat-telatin jadi berabe, ya Bu. Apalagi urusan sholat. Jangan diengke-engke Bu. Pokoknya ngedengar azan, apa yang bisa kita matiin dulu Bu. Ya Bu, kompor bisa dimatiin kan, kalau masalah bisa ditunda kan, ya Bu. Nyuci bisa ditunda kan, ini mah dikelarin dulu nyucinya, ya Bu. Sampai 2:30 kelar nyuci, baru sholat zuhur. Nggak taunya pas giliran 2 rakaat udah azan asar. Astagfirullahaladzim Bu, sholat dirapel-rapel kayak begitu, ya Bu. Udah, makanya ya Bu, jangan ditelat-telatin tuh sholat, ya Bu. Awal waktu kalau pengen rezeki
rezekinya benar-benar jadi berkah. Rezekinya didahulukan sama Allah karena kita mendahulukan Allah. Ya Bu, jangan ngomong begini, lu sholat aja rezeki lu seret, mendingan gue yang kagak sholat. Jangan kayak begitu Bu, hati-hati Bu. Itu nauzubillah menjadi kata-kata itu kata-kata orang yang jadi penghuni sama dengan keturunan si Korun Bu. Ya Bu, karena urusan sholat, urusan kita sebagai hamba kepada Allah. Bukan Allah butuh kita, tapi kita butuh Allah. Ya Bu, emang sih kita rezekinya rada seret sekarang, tapi tetap sholat Bu. Sekarang kita seret, tapi rezeki kita dalam urusan ubudiyah, kita alhamdulillah hati tenang. Ya Bu, pikiran tenang. Ya Bu, hidupnya jadi senang. Ada banyak sih duitnya, berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat. Tapi kalau nggak ada sholat, ujung-ujungnya jadi kiamat. Gampang aja Bu Allah mengambil dengan cara kebakaran, dengan cara kebanjiran, dengan longsor, dengan kerampokan. Masya Allah, gampang Allah mau. Nah iya. Makanya itu ya Bu, jangan suka tolatin sholat ya Bu. Terus perbaiki ya Bu, perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezekinya pengen berkah, kan kita yakin Bu, dan sering kita baca tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bukan hanya sekedar dibaca Bu, itu surat At-Tolak ayat 2 dan 3-nya bukan hanya sekedar dibaca, tapi benar-benar dipahami, diresapi benar-benar. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha, maka diberikan jalan keluar Bu dalam setiap kesulitannya. Apapun Bu, dunia punya Allah Bu, rizki punya Allah Bu, kesehatan punya Allah. Segala sesuatunya semuanya milik Allah. Kita mah cuma ketitipan doang Bu. Yang namanya dititipin suatu saat diambil. Benar gak Bu? Nah iya, yang namanya waktunya diambil ya Bu. Apapun keadaan kita, Allah mau cabut ya Bu. Makanya ingat tuh ya, makanya kita perkuat iman ya Bu, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita insya Allah jadi berkah ya Bu. Yang selanjutnya, rezeki kita ada yang dijanjikan Bu. Tadi rezeki yang dijamin. Yang keduanya rezekinya digantung, perlu dijemput ya Bu. Jangan malas ya Bu. Jemputnya mah yang penting sesuai dengan kapasitas pekerjaannya masing-masing ya Bu. Yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi dokter, yang jadi apapun, yang penting kerjaannya halal ya Bu. Jangan nipu, jangan curang ya Bu. Jangan ngurangin timbangan kalau kita jadi pedagang ya Bu. Apapun kerjaannya ya Bu, jangan bikin jadi nambah dosa. Penting mah kita dapat rezeki yang sedikit tapi halal, berkah ya Bu, daripada banyak nanti jadi rungsem ya Bu. Naudzubillah, karena nipu, karena korupsi, naudzubillah ya Bu. Ya, ada rezeki yang dijanjikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bu, perbanyak syukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bu, bangun tidur benar-benar kita syukur nikmat Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah bisa duduk Bu. Banyak orang pas giliran bangun gak bisa duduk Bu. Syukurin tuh, alhamdulillah ya Allah, aku engkau hidupkan kembali bisa duduk Bu. Turun dari ranjang
di ranjang, ya Bu. Orang-orang mah tidur nggak pakai alas, ya Bu. Benar nggak Bu? Tuh syukurin tuh, alhamdulillah bisa masih punya tempat tinggal, ya Bu. Ada kamar yang bisa kita tidurin, ya Bu. Turun dari ranjang, alhamdulillah kaki masih utuh, alhamdulillah walaupun sakit-sakit bisa bergerak, alhamdulillah syukurin. Bu itu tuh. Kita alhamdulillah ya Allah, ini kaki udah nemenin kita puluhan tahun, alhamdulillah ya Bu. Turun ke kamar mandi kita lihat Bu, masya Allah, baca Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bu, udah buka baju tuh. Terus apa lagi kita ke kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Melangkah tuh kaki kiri, alhamdulillah ya Allah. Lihat air, masya Allah Bu. Bersyukur. Coba orang-orang mampu jauh air dan langka air. Kita alhamdulillah di rumah kita tinggal nyeklek, air udah ngocor ya Bu. Alhamdulillah nggak pakai limbah lagi. Bayangin coba teh, dulu makan rumahnya jauh-jauh kan, ya sumurnya di kebun mana, ya Bu, ya kamar mandinya di mana. Alhamdulillah sekarang dekat. Syukurin tuh, lihat air, baca doa Bu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, segala puji bagimu ya Bu yang telah menjadikan air ini suci. Tuh bersyukur Bu. Ngelihat gayung, alhamdulillah ya Allah. Cebok ada gayungnya, alhamdulillah. Coba Bu bayangin, kalau misalnya agak pas kita udah masuk ke kamar mandi gak ada gayungnya, tuh syukur Bu. Mau ngapa-ngapain aja kudu bersyukur ya Bu. Keluar lagi kita bisa wudu, alhamdulillah. Langsung tuh sholat Bu. Ya nanti rezekinya dijamin kalau kita pandai bersyukur. Pagi-pagi udah bersyukur nikmat tuh Bu. Jangan pagi-pagi gerutu baik, pagi-pagi ngeluh aja, tapi perbanyak syukur ya Bu. Yang selanjutnya rezeki kita akan dijamin kalau kita banyak silaturahmi. Itu jaminan tuh dari Rasulullah. Siapa-siapa orang yang sering silaturahmi, maka dirinya akan panjang umurnya dan selalu diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Bu, mudah-mudahan Ibu sekelumit ilmu ini nambah giro, nambah semangat ya Bu. Kata ibu saya mah udah gak ke pasar lagi Neng, udah gak kerja lagi. Tapi alhamdulillah kan Bu, ini jadi nasihat buat anak ibu, buat mantu ibu, ya Bu, cucu ibu, semuanya ya Bu. Kalau mau usaha kudu semangat. Rezeki sudah dijamin, tinggal urut jemputnya, ya Bu. Jemputnya dengan cara yang halal, yang baik, ya Bu. Insya Allah rezekinya bakal naik. Kerja harus ikhlas, insya Allah rezekinya nggak pernah terbatas, rezekinya terlancar aja, insya Allah. Ibu, pokoknya insya Allah kalau kita nurutin perintah Allah, segala sesuatunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dari hikmahnya dan selalu kita diberikan keberkahan dunia akhirat kita dengan rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki-rezeki yang haram, dan selalu rezeki yang ada sama kita dijadikan kita menambah rezeki yang bisa menambah taat kepada Allah dan Rasulnya ya Bu. Biar keluarga kita tambah barokah, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dibimbing ya Bu, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mengajak dia untuk terpaut hatinya dengan masjid ya Bu, terpaut hatinya dengan Al-Quran, dan terpaut hatinya dengan Rasulullah, dijauhkan dari barang-barang maksiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Waffani ya karim, waffani ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa badarta wa la karban illa kashafta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salahun
قضيتها ويسرت